Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa lagi di channel Domlitan. Ini boleh dibilang segmen Happy Mualaf juga nih. Ya, sekarang saya mau wawancara hostnya. Jadi segmen Happy Mualaf, Dok. Nah, ini ada Dokter Iqbal. Ya, Masya Allah keren banget hari ini Dokter Iqbal ya, jaketnya maksudnya. Saya sengaja mau ngobrol dengan dua orang ini karena dua orang ini yang kira-kira akhir Oktober ya? Iya. Akhir Oktober datang sini sampai akhirnya Dokter Iqbal yang bawa Wilda ke sini diskusi, akhirnya sekarang jadi Muslim, Masya Allah. Alhamdulillah. Kita mau flashback bentar ya? Iya. Apa ya? Boleh dong. Kan biasa wawancara mualaf. Iya. Gue yang wawancara lu. Ya dok, sekali-sekali host diwawancarai. Jadi kalau biasanya lu yang dibayar, sekarang gue yang dibayar. Dok, sehat dok ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini habis naik motor apa gimana nih? Kenapa? Habis naik motor? Ya. Iya, habis touring. Sorry. Keren. Dokter Iqbal, Masya Allah ya, ini adalah dokter kita dari Indonesia yang belum lama dapat penghargaan dari PBB ya dok ya? Iya, ada PBB. Masya Allah. Dalam rangka apa itu dapat penghargaan dok? Dalam rangka waktu itu ada pertemuan di Thailand kan. Jadi penerimaan beberapa award kategori-kategori. Ada dari research, peneliti, kemudian juga ada dari humanity. Nah, humanity yang sifatnya internasional kan. Oke. Nah, kebetulan memang kejaring ada data dikirim ke sana, masuk nominasi. Jadi Dokter Iqbal dapat penghargaan dari WHO? Dari PBB-nya, United Nations. Iya, UN-nya. maksudnya WHO. Bukan WHO. Kalau WHO kan subnya, UN-nya. Wih, Ya. jadi karena dapat penghargaan Kategori award-nya humanity. Humanity. Ya, maksudnya Dokter Iqbal dapat penghargaan karena waktu itu bertugas di Di Gaza. beberapa, salah satunya Gaza, kemudian pernah ke Turki internasional kan gempa. Masya Allah. Bangladesh, Rohingya, Myanmar gitu. Oke, bukan karena jumlah orang anaknya udah disunat, bukan? Bukan. Oh, bukan. Bukan sunat. Habis dikit-dikit ketemu orang belum sunat, sunat mas. Sunat. Tadi aja baru sakit langsung ditawarin, sunat gitu. Jadi ternyata Dokter Iqbal selain hobinya naik motor gede juga hobi sunat berarti ya? Iya. Wah dikit-dikit sunat. Alhamdulillah, berarti ini kan dakwah juga. Sunat itu dakwah, ya kan? Nah, alhamdulillah belum lama Dokter Iqbal juga bolak-balik ke Tamyang ya, Aceh Tamyang ya? Iya, Tamyang. Berapa kali dok bolak-balik? Waktu itu 1, 2, 3. Hampir 3 kali. 3 kali, ya. Jadi ke tempat-tempat yang memang paling parah kena. Iya, hampir ke semua. Oh, semua. Jadi waktu pas H+2 bencana Sumatera, Aceh, Sumut, Sumbar, saya langsung ngirim tim. Tim advance dulu, gabung sama Hercules, menginfokan ke kita kan, apa aja kebutuhan, baru H+7 kalau nggak salah, baru kita gerak. Ngapain aja di sana dok? Jadi selain ngapain di sana? Yang paling penting waktu sampai di Tamyang, jadi kita bangun sistem dulu. Sistem komunikasi antar pos komando, dalam hal ini adalah pos komando BNPB, kemudian dengan pos komando yang ada di Provinsi Aceh, gitu yang setempat. Nah kemudian setelah kita komunikasi, kita asesmen nih, cari tahu apa sih sebenarnya kebutuhan yang untuk di wilayah bencana khususnya Aceh, gitu. Terus kemudian kita tanya berapa korban, primernya apa. Dan daerah mana yang sampai sekarang belum terjangkau. Loh, tapi waktu itu juga ini kan Dokter Iqbal kan juga bantu korban-korban bencana alam kan? Bantu. Gitu. Jadi kesehatan. Jadi fokusnya kesehatan. Sekaligus ini sih menjembatani komunikasi. Misalkan contoh Kodondi kan kayak di Loksmawe kemarin itu ngerujuk pasien nggak bisa ke Kota Banda Aceh maupun ke Banda Aceh lah penting. Karena kan Loksmawe itu kan masuk ke Aceh. Jadi kita bantu komunikasi dengan BNPB untuk pemakaian helikopter. Nah, jadi kita ngambil segmen yang memang orang nggak ambil di situ, gitu. Jadi kita jahit komunikasinya. Gitu. Sampai Wilda, sorry ya, gue sejam dulu ngobrol sama dia. Boleh. Kamu tidur dulu boleh? Parah. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi Dokter Iqbal selain udah dapat penghargaan dari PBB, Masya Allah ini sebuah prestasi juga ya. Karena bawa nama bangsa juga ya, dok ya. Nah, alhamdulillah. Jangan lupa makan-makan ya, dok ya. Siap. Siap. Ini makan.
Nah, ceritanya kita mau flashback sedikit ya. Dokter Iqbal ini kan boleh dikatakan belum lama ditugaskan di Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati. Kramat Jati, itu ya. Terus kenal sama Suster Gendut. Suster Gendut. Oke. Terus berapa bulan kenal sama Dokter Iqbal waktu itu sebelum sini? 1 bulan. Baru 1 bulan? 1 bulan. Dua kan Dokter Iqbal itu masuk itu di 22 September. Gue sampai hafal kesininya itu. Lu perhatian banget sih. Gue tuh hafal banget tuh dengan kayak gitu-gitu tuh gitu kan. Masuk di 22 September. Iya kan? Di 22 September terus pas kesininya itu di akhir Oktober pas sebulan. Baru sebulan. Oke, kok bisa sedekat gitu? Maksudnya bisa komunikasinya bisa ngeplong begitu? Nggak tahu ya, mungkin itu gue juga nggak tahu apa yang ada dalam dirinya dia sampai gue trust gitu. Karena mungkin lebih ke awalnya tuh gue udah galau banget kan sebelum-sebelumnya udah cari tahu dan tambah lagi. Jadi sebelum dia masuk itu kan dikasih tahu lah ya kan. Ada nih namanya Dokter Muhammad Iqbal El Mubarok gitu kan. Namanya ngeri banget ya. Ya kan, terus namanya ngeri nggak sih? Namanya ngeri banget lah. Akhirnya gue carilah di LinkedIn. Gue kan suka stalking kan. Dapatlah di LinkedIn. Oh ternyata Instagramnya ini gitu kan. Terus ternyata Facebooknya ini. Ya kan, terus akhirnya gue cari udah profil segala macam, gue lihat lah fotonya segala macam gitu kan. Sampai kan temen-temen gue gini, lo sebenarnya mau ngelihat buat jadi partner baru atau mau ngapain sih Dut gitu kan? Jangan-jangan lo nyari foto dia lagi dugem kali, ya kan? Enggak. Lo kan waktu itu masih dugem kan? Masih, kan? gitu. Ya udah singkat cerita, terus ternyata dia adalah relawan Gaza. Ya udah gue tanya seputar Gaza saat itu, kenapa mesti ke Gaza? Kenapa banyak gitu kan? Itu pertanyaan sebenarnya kayak pertanyaan kata pembuka ya, gitu. Sampai akhirnya gue cerita, gak tahu kenapa gue bisa stres, gitu. Padahal sama dokter-dokter sebelumnya juga gak pernah sampai ngobrol sedalam itu ya. Nggak, tapi lu kecewa nggak? Sempat kecewa sama Dokter Iqbal nggak? Enggak. Karena dia nggak dugem? Enggak lah. Oh enggak. Justru kan katanya Dokter Iqbal kan waktu itu lu masih bisa pasang status lagi nyekek botol katanya. Itu kan setelah kita udah ngobrol, gue lagi pasang status gitu kan. Kayaknya oke tuh cekek botolnya gitu. Tapi nggak dugem? Enggak lah. Oh enggak lah. Karena gini loh, kan gue udah stalking ya, kan nggak mungkin ya. Gue kan tahu diri lah, gue nanti yang ada gue nyampe di situ gue didoain, didakwain, pusing kepala gue. Terus waktu lu udah deket sama Dokter Iqbal, lu cerita lu lagi galau. Iya. Galaunya galau apa? Galau kekosongan dalam hati. Oke. Terutama tuh bukan ke percintaan ya. Nah, sorry, mohon maaf. Sampai Dokter Iqbal tuh nanya. Jadi sebelum itu kan gue pengen ke Bali tuh kan kok. Gue udah dugem. Ya pengen party lah ya. Pengen apa? Party. Oh party. Iya. Ya kan. Gue pengen ke Bali. Gue udah pesen tiket PP Bali. Gue udah pesen. Kan kalau ke Atlas itu kan kita harus booking dulu kan. Atlas apa? Tempat clubbing di sana, ya kan? Gua nggak pernah. Ya, gitu kan. Terus gue udah pesan Atlas, gitu kan. Terus gue udah hubungin semua teman-teman gue yang di Bali. Terus? Ya kan. Nah, teman-teman mereka udah bilang, oke Dut, kita siapkan party yang terbaik buat lo, kayak gitulah, gitu kan. Terus oke lah segala macam, gitu kan. Singkat cerita, gue cuman gue bilang gini sama Dokter Iqbal, Dok, gue minggu depan izin ya. Gue cuti seminggu, mau kemana lo? Gitu. Gue mau ke Bali, kagak jadi lo. Celetukan deh gitu. Oh, Dokter Iqbal bilang kagak jadi gitu. Oh. Nggak jadi lo, nggak akan pergi lo ke Bali. Taruhan sama gue, kayak gitu. Oh ya? Terus? Pede banget lo, gue bilang. Karena kan dia yang ngasih cuti. Ya enggak, bukan dia. Bukan dia. Kirain dia tanda tangan cuti. Oh enggak. Tanda tangan kan nggak jadi lo. Enggak, lo nggak akan jadi. Dut, lo ke Bali nggak akan jadi. Terus? Langsung kayak gitu. Enggak lah, orang gue udah pesen tiket dan segala macam. Lihat lo nggak akan jadi gitu doang. Ya udah, singkat cerita langsung pas ngobrol, lo kenapa pergi ke Bali? Gitu. Ya nggak kenapa-napa sih. Ada masalah apa lo? Oh, lo nggak bilang gue mau ke Bali mau ibadah gitu? Enggak ada. Gue nggak ada ngomong. Ibadahnya di Atlas gitu. Ngajar, enggak.
gitu kan. Terus akhirnya ya udah ditanyalah, dikorek sama dokter Iqbal. Yang tadinya gue berdiri, tiba-tiba gue langsung duduk, terus gue langsung nangis gitu kan. Iya. Gue nangis, gue bilang ini dok, gue kosong, gue bilang gitu kan, hati gue kosong. Lo kenapa, masalah uang? Enggak, kalau masalah duit ya alhamdulillah ya gue gak pernah kekurangan, walaupun tidak cukup tapi tidak pernah kekurangan. Masalah percintaan enggak lah gitu kan, walaupun udah begitulah gitu kan. Terus masalah apa gitu? Terus masalah apa? Hati gue kosong. Lo gak bilang masalah Yesus sih? Enggak, gue gak bilang masalah Yesus. Gue bilang hati gue kosong, gue udah lama gak ibadah. Tapi gue malah nonton podcast Ustadz Edi Hidayat, gue gituin gitu kan. Oh jadi ngarahnya ke agama? Iya, ke arah agama. Lah, kok bisa kata dia gitu? Iya dok, gini. Nangis lah gue di situ. Wah. Terus tiket gimana yang udah dibeli? Refund. Oh refund. Tapi yang tiket Atlas nggak bisa kan? Oh. Iya kan? Lumayan Wak ternyata. Berapa duit? Sekitar 4.000. Satu orang? Buat satu orang? Bukan, kita open table di situ minimal 4.000, 4 juta, ya kan? Minimal ya. Itu cuma meja doang. Enggak sih, meja doang itu. Kita berdiri pun di situ. Nggak dapat yang VIP. Kalau yang VIP minimal bill itu 35 juta. Ya kan? Itu pun berdirinya itu standing gitu doang. Gitu. Itu minimal 4 juta. Ya udahlah gitu. Singkat cerita, terus nggak lama dari situ, udah gue merasa keagamaan, gue kosong, gue bilang. 1 tahun 5 bulan gue nggak ke gereja, tapi sekalinya gue ke gereja gue kosong, gue malah nonton Ustadz Edi Hidayat, gue ngamuk dan segala teman gue ngamuk gitulah. Stop, tunggu sebentar, gue mau konfirmasi sama dokter Iqbal dulu. Benar dok, jadi gitu. Iya, betul. Waktu dia bilang mau ke Bali ke atas gitu, dokter nggak minta ikut, kok ikut gitu nggak? Enggak. Oh enggak. Jadi gini kok, waktu pas kemarin dia cerita itu. Apa? Masih yang benar dong, tolong. Lah kan gua nanya ya? Iya. Lah siapa tahu ya? Terus. Kan awalnya Wilda ini kan sering nanya-nanya kan tentang Gaza dia. Oh. Nah, aku jelasin kan awal-awal kita ngobrol tuh. Nah terus kemudian kan saya sering ngeledekin status dia. Wah kaget juga. Perawat botol. Perawat dulu berani banget nih. Pas ini kan status dia kan banyak diliatin sama manajemen segala macam kan. Udah. Pas dia lagi party kan, lagi megang nyekek botol kan. Kayaknya enak tuh nyekek botol ya. Malam-malam tuh jam berapa ya? Jam 12 atau jam 1? Pagi ya? Pagi. Ya? Emang boleh gitu? Karyawan pemerintah gitu emang boleh? Kan gue hide. Jadi, saya respon kan dia. Ketawa dah. Udah besok ngobrol dia. Tapi luar biasanya dia, walaupun dia malamnya dia main, tetap kerja, kan profesional kerja. Iyalah. Masuk sesuai jadwal tepat waktu kan. Jadi walaupun hangover gitu tetap masuk kerja. Iya, tetap masuk gitu. Wah, orang menarik nih. Ceritanya ini kan di apa? Di RSUD. Enggak, maksudnya di bagian apa? Bedah ya? Iya, poli bedah. Lewat jalan. Poli bedah. Poli bedah. Terus habis itu selalu cerita sama dokter Iqbal lu kosong. Iya. Terus gimana? Jawabannya apa? Bentar ya, Dut. Lo pokoknya berada di tangan yang tepat dan di orang yang tepat. Sebenarnya, gue berani ngomong kayak gitu karena gue ikutin ritmenya dia. Oke. Nah, ini orang belak-belakan nih. Apa berarti kita harus masuk juga pakai belak-belakan juga kan? Iya. Nah, jadi kita ikutin ritmenya, kita ngikutin sesuai dengan ininya lah, apa namanya, eranya dia saat ini kan gitu. Jadi udah pas dia kayak begitu ya tak bawa santai aja kok. Makanya saya bilang udah tenang aja, lo di bawah naungan orang yang tepat. Udah gitu sebenarnya guyon aja. Guyon aja tuh. Dah itu baru masuklah ke Bali tadi. Udah aku mau ke Bali gitu kan. Mau ke Bali pakai segala. Iya nih udah pesan tiket nih. Bahkan udah ngajak temennya dia. Alah nggak jadi tuh saya bilang kan. Udah ngapain? Karena pas saya tanya maksud dan tujuan ke Bali, dia pun nggak jelas. Alasannya pertama mau prospek calon nasabah. Pertama dia kan di Allianz nih. Oh iya. Nah kemudian yang kedua mau party. Mau party sama teman-teman. Saya bilang, lu galau kemarin. Cerita sampai terseduh-seduh ya. Sekarang tiba-tiba mau ke Bali. Itu bukan solusi itu. Gitu. Itu pelarian. Pelarian gitu. Yang ada ngapain ke Bali di sini aja mendingan. Kalau memang ini udah jauh-jauh di Bali kan gitu. Jadi saat itu memang saya bilang gitu sama dia, udah nggak jadi ke sana gitu kan. Ngapain. Jangan sampai malah tambah kacau nanti pikiran. Saya gituin kan kok. Gitu. Itu berarti tanggal berapa? Tanggal berapa itu? Gua di Oktober berarti itu.
gue udah pesen tiket ke Bali itu dari tanggal 20 Oktober sampai 27. 20. Soalnya 7 hari gue udah pesen tiketnya di sana. Dibilang gue udah pesen semuanya, hotel, hotel, pesawat, semuanya udah. Di Bali 7 hari? Iya. 7 harinya tuh di Atlas terus itu? Ya enggak sih. Jadi gue untuk di Atlas itu di hari kedua, hari ketiga lah gue ke Atlas. Tapi kan temen gue di sana kan banyak ya, gitu kan. Temen gue di Bali tuh banyak banget kan kok. Jadi mereka sudah mempersiapkan. Dari mana kok bisa banyak teman di Bali? Adalah gitu. Lu pernah jualan teh botol di Bali gimana? Enggak, yang biasa ngepang-ngepangin. Pantai. Sama tato temporer. Enggak lah. Adalah pokoknya gitu kan. Terus banyak lah temen gue di Bali. Ada sekitar 20-30-an orang lah. Oke. Gitu. Sampai mereka membuat ya udah nanti gini lah gitu kan. Ya udah membuat strategi bagaimana susunan acara, daily activity selama rundown acara selama Wilda di Bali gitu kan, di hari kayak gitu-gitu. Ya udah sampai seperti itu gitu. Singkat cerita pas itu bener dong nggak jadi ke Bali kok. Ya kan? Bener lu yang kan? mutusin nggak jadi? Iya. Akhirnya lu yang mutusin nggak jadi? Pertama, tiba-tiba biasanya nyokap itu tidak pernah melarang gue pergi kemanapun, ya kan? Gue mau pergi kemanapun, tiba-tiba gue ke Bali ini dia ngelarang. Gue mau bagaimanapun kalau nyokap udah ngelarang ya nggak jadi lah, gue nggak boleh gitu kan. Kan udah kemarin di 13 hari ke Semarang Jogja, jadi gue Juli kemarin, Juli Agustus itu ke Semarang Jogja 13 hari, dugem juga? Enggak, gitu kan. Jalan-jalan aja Semarang Jogja, Solo Jogja gue 13 hari 13 tuh. hari? Solo Jogja? Iya. Sama segini? Iya. Oh iya kan? Udah Gitu kan. Ingat ya? Ingat ya. Ini ke flashback nih. Aduh, panas. Terus Solo Jogja 13 hari, nyokap bilang gini, emang kau nggak puas apa? Habis dari Solo Jogja 13 hari, sekarang mau ke Bali lagi. Gue bilang, lah kan mama biasa tiap tahun gue itu pasti 2 kota atau 3 kota gue pergi. Itu gue selalu kok tiap tahun, gitu kan. Tumben ini nyokap nggak kasih izin, ya udahlah. Daripada gue paksa nanti gue kenapa-napa, ya kan. Walaupun gue begini-begini, kalau nyokap udah bilang tidak, gitu kan. Ya udah, akhirnya gue kasih tahu sama dokter Iqbal. Bener kan gue bilang, kata dia gitu. Lu gak akan jadi ke Bali. Karena gue gak jadi ke Bali, kan gue dijanjiin sama temen gue ngamuk. Yang di Jakarta. Oh, di Jakarta. Iya kan? Katakanlah si dia. Katakanlah si dia. Ya kan? Yang mana nih? Adalah yang bukan. 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 Perempuan. Sotoy banget ya gue. Adven mulu. Terus udah gitu, marahlah dia, nggak ngomongan lah kami. Perkara nggak jadi ke Bali. Kan lo yang ngajak kak, gini. Tiketnya dia juga refund, ya kan? Jadinya refund, gitu kan. Udahlah, gue bilang gini, ya udahlah, gini aja. Gue lah yang nanggung kerugian itu, gue yang bayar kerugian lu, karena kan gue yang memutuskan sepihak. Gue bilang gitu, udah nggak apa-apa lah, gitu kan. Singkat cerita, udah tuh di besoknya di tanggal berapa tuh gue pergilah tuh sama si dia sama dokter Iqbal ke satu mall. Nggak usah disebutin namanya. Perempuan ya kan, ke mall gitu kan. Nah bertiga gitu kan. Nah di situ nggak tahu kenapa dokter Iqbal, setelah gue cerita itu, dokter Iqbal nggak tahu ngubungin siapa, sibuk banget. Ternyata ngubungin Kak Melisa ya apa? Karena setelah itu dokter Iqbal ngasih tahu, Dut, besok lo ada acara nggak? Gitu kan? Kenapa? Besok kita ke tempat Donditan. Gitu. Iya. Nah teman lu itu Kristen apa bukan? Kristen. Kristen juga. Kristen, gitu kan. Terus langsung ya udah, setelah itu ya udah kesini udah gitu. Terus waktu lu denger Donditan gitu lu mikir apa? Lu udah tahu belum waktu itu? Nah, akhirnya pas di itu, akhirnya gue stalking kan. Kan memang cari lagi nih. Gue carilah di YouTube. Karena kan gue cari di link. Ya kan, gue carilah di YouTube karena kata dokter Iqbal, dia ini YouTuber yang biasa mualafin orang, kata dia gitu kan. Dia tuh orang terkenal, dia tuh orang hebat gini gitu kan. Terus akhirnya gue carilah di YouTube kan. Donditan gitu kan. Gue nonton, oh ternyata ini orangnya gitu.
Terus akhirnya gue WA-an tuh itu kan. Gue WA-an sebelum kesini, paginya gue bilang sama Umi, kenal nggak sama Donditan? Biasanya kan karena kata Dokter Iqbal, semua orang Muslim tuh tahu dia karena dia tuh keren banget untuk memualafkan orang, katanya dia gitu kan. Akhirnya gue tanya tuh teman-teman gue, Umi tuh tahu. Yang Muslim yang kesini waktu itu syahadat. Umi dan suaminya ternyata berlangganan kan, suka nontonnya Kodondi kan. Barakallahu fikum Umi. Ya kan. Terus udah gitu, dia orangnya keren, Kawil gini diceritain lah. Oh iya, soalnya gue nanti malam mau ketemu sama Kodondi gitu kan. Ya Masya Allah, kata dia gitu. Semoga Allah mudahkan ya, kata dia bilang gitu kan. Iya, karena dia tahu perjalanan gue yang benar-benar galau, karena gue nanya mulu nih sama dia sebelum ada Dokter Iqbal tentang Islam. Oh, berapa lama? Setahun lebih lah. Yang lu bilang lu nangis-nangis mau minta yang ikut umroh? Iya. Astagfirullahaladzim. Orang Kristen mau ikut umroh. Ya kata Umi, sadar dulu gitu. Iya. Umi lah saksinya tiap dia tuh, aduh. Bisa jadi ini gara-gara doanya Umi nih. Ya. Tapi tunggu sebentar. Waktu lu kenal Dokter Iqbal, itu sebenarnya gue sama Dokter Iqbal juga belum lama kenal, Dok ya? Baru dari Aceh. Ketika dari Aceh kita ngaji. Baru gue kenal Dokter Iqbal. Yang kenalin waktu itu dari forum dakwah perbatasan ya, Dok ya? Waktu itu ada Kodondi pelatihan kristologi kan? Iya, itu yang ngundang forum dakwah perbatasan. Baru kenal Dokter Iqbal tuh. Iya, maksudnya gue bilang kan kedarulu banget ya. Iya. Gitu kan. Gitu. Jadi ya udah. Terus dari dulu cerita sama Umi mau sini. Gue cerita, terus kata Umi bilang gini, "Ya, Masya Allah Kawil," kata dia gitu, "semoga Allah mudahkan ya." Bener kok, udah pas itu Allah kirimkan Dokter Iqbal, dan Dokter Iqbal kenalin Kawilda sama Kodondi karena Kawilda tuh orangnya kritis banget kan, kata dia gitu. Banyak banget pasti pertanyaan, pasti akan dijawab kok sama Kodondi. Kodondi tuh keren banget, gini-gini. Oh, dijawab lah gitu kan. Pecah dah tuh pala dah. Palanya siapa? Kodondi. Gitu. Akhirnya ya sudah. Itu gue juga belum terlalu puas tuh. Gue cari lagi di YouTube tuh. Gue lihat lah. Barulah di situ gue follow Kodondi, ya kan? Gue follow. Terus udah gitu akhirnya. Berlangganan lah. Langganan lo gila bener. Gitu kan. Mulai di situ lah gue berlangganan. Ternyata akhirnya masuk ya udah. Gitu ceritanya. Alhamdulillah sampai sini ya. Sampai sini. Terus nggak cowok di situ ya. Iya Dok ya, benar gitu Dok ya. Terus dokter waktu itu gimana ceritanya kok bisa keinget bawa saya gitu, bawa sini? Jadi sebenarnya saya udah monitor Kodondi itu udah 2 tahun. 2 tahun lalu. Sebelum kenal saya di Aceh? Kita udah pernah kirim pesan di Instagram. Oke. Waktu itu saya pernah nawarin Kodondi. Iya, ingat saya. Kodondi bersedia nggak ke Aceh waktu itu kan? Karena saya pernah diskusi kan, karena kan kita di Aceh itu kan juga ada sering beberapa acara. Nah, jadi ada guru saya kebetulan, konsultan saya bedah tuh. Beliau juga punya podcast kan, punya podcast juga, dan waktu itu saya lupa aja acara apa. Saya bilang, kalau kita undang ini gimana? Loh, Ibu kenal? Ada sini bisa, beliau respon cepat nih di IG nih, saya bilang gitu kan. Nah, saya minta nomor kontak Kodondi. Kodondi ngasih nomor Kodondi sama nomor Mbak Melisa kalau nggak salah saya ingat. Pokoknya ngasih dua itu. Jadi 2 tahun lalu itu saya sering lihat kan, wah saya bilang ini menarik nih, ini dakwah yang agak berbeda nih, way of life ini beda jalan nih. Kalau orang yang lain-lain kan kayak Abdullah Somad, ya memang berdakwah, taklim lah sifatnya kan, hidayat segala macam. Nah kebetulan kan saya memang, karena saya dulu di HMI, nah saya juga punya kelompok kajian-kajian kan, yang memang kritis kan terhadap kitab kita juga. Jadi kita nggak sekedar di ngajiin, tapi kita mengkaji kan gitu. Nah tiba-tiba ketemu YouTube, lihat di IG, kebetulan saya IG banget orang yang sering mau nonton dari situ pembelajarannya. Saya ingat nih, ini unik nih, orang ini nih, baru masuk tiba-tiba ada pemikiran baru, cara ngemasnya lah sebenarnya. Nah saya ngerasa satu frekuensi gitu. Akhirnya saya coba beranikan diri kan, saya kirim pesan kan, kalau ini cepat juga tuh kirimnya tuh. Nah kemudian memang qadarullah ya ditemukan lagi di Aceh. Nah tiba-tiba ada junior saya di Bedah, WA saya, "Bang, ada Donditan tuh besok malam."
di Masjid Oman. Ya, betul. Masjid Oman kan depan rumah sakit saya tuh. Itu kesempatan emas. Jadi saya langsung hari itu saya nggak jaga, saya nggak jaga malam kan. Saya ikutlah pada maghrib itu kan sholat bareng. Nah pas di situ udah saya keker nih. Saya nanya. Keker dong, keker. Nggak, kekernya maksudnya nanya gitu kan. Keker. Mau ngetapel mangga kan keker. Jadi pas sesi pertandingan berebutan tuh kan. Tok banyak tuh. Waduh. Taruh 1, 2, 1 nih harus saya nanya nih. Dia pasti ingat nih. Udah terakhir kan pas nanya ke depan langsung kan. Nah, langsung saya kenalin ke Kodondi itu. Kodondi, saya pernah ngirim pesan. Pak Kodondi, saya pernah WA juga. Saya bilang, oh iya. Nah, luar biasanya Kodondi ingat tuh. Langsung ingat, macam. Sampai berapa lama di sini? Oh, saya ada beberapa hari. Karena ada ngajar kan, ada TOT katanya. Ya udah dari situ saya pikir saya memberi punya kesimpulan gini kok. Itulah benar ada istilahnya kan kalau ini di Quran tuh namanya apa yang kau pikirkan, yaitu alam tuh akan menyambut gitu. Kau pengen ini, berikan konsentrasi penuh, itu akan terkabul. Nah waktu itu memang basic saya kan karena di kemanusiaan konon ya. Jadi saya merasakan, saya pengen yang lebih loh dari sekedar jadi relawan gitu. Nah, ada hal apa nih kan kalau pekerjaan dokter itu, yaitu pekerjaan bagi saya itu memang realistis. Kalau dokter, kalau dokter kan biasanya juga bisa ngeliat kejiwaan pasien ya? Iya. Gitu ya? Kita semua medis bisa. Nah, terus ngeliat kejiwaan dia gimana waktu itu? Jadi waktu pertama kali halu kah gimana? Waktu kali pertama karena dia orangnya cepat ceplos ya kan? Cepat ceplos kan? Hari pertama, hari kedua belum dapat. Okay. Belum dapat penilaian. Hari ketiga, keempat, ini orang kok ligat nih, kerjanya bagus nih, ya kan? Saya tektokan sama ini enak nih. Saya kan juga sering kan tektokan sama beberapa perawat terus pun siapapun. Ini lincah nih, nggak banyak ngomong, terus realistis anaknya. Terus diajak diskusi pun nggak pernah bantah. Nah, jadi lebih karena banyak mendengarkan dulu. Nah, ketika nanti dia ini baru dia ngomong. Nah, artinya itu yang saya inginkan kan gitu kan? Ya jadi fair, jadi nggak cuma karena dia lebih atas ya semua diinin ke dia enggak gitu. Nah, Will, ini sekarang kita masuk ke waktu kita diskusi. Mesti ketawa deh. Sama kayaknya. Itu teman juga. Teman saya ingat. Ada ingat. Aduh, itu hal yang memalukan. Memalukan. Kenapa memalukan? Kok memalukan? Gue kalau ngebayangin gue di situ ya Allah ya Rob, astagfirullahaladzim. Lu masih berani nonton video lu sendiri? Gue ketawa-ketawa. Sumpah. Nah, waktu lu datang ke sini kita ngobrol, yang lu harapkan waktu itu apa sebenarnya? Yang gue harapkan sebenarnya saat itu menjawab kegalauan gue sih. Kegalauan. Iya, karena kan sebelum kesini kan gue kan sudah mencari ya, gitu kan, sudah mencari pertanyaan-pertanyaan itu, udah mencari konsep ketuhanan itu sendiri, segala macam, gitu. Jadi yang gue harapkan, dan gue nggak tahu kenapa, gue kayak mempunyai, mungkin ini adalah jalan terakhir gue kali ya. Sorry. Iya. Kan lu sebelum datang ke sini, kan lu udah nonton podcast-podcastnya Ustadz Hidayat. Iya. Nah, berarti lu ada bayangan nggak bahwa yang lu akan obrolin di sini tuh nggak jauh dari podcast itu misalnya? Ada enggak ya? Enggak. Ternyata beda jauh ya? Beda. Sangat. Jadi ternyata lu waktu datang sini malah suruh baca Bible sendiri ya? Iya. Nah itu ya. Waktu lu suruh baca Bible, lu ada rasa gimana? Ini orang gitu gimana sih? Justru malah gue kayak ngerasa, kok gue kayak dikulitin ya? Maksud gue gini, ketika lu selama seumur hidup lu jadi guru sekolah minggu, kan lu pasti sebenarnya udah pernah baca tuh ayat yang gue kasih kan? Iya. Tapi kan lu berpikirnya atau memahaminya dari cara yang lain, kan gitu kan? Karena kan lu bisa terima dari pendeta, enggak? Iya. Yang lu denger di gereja, yang diajarin yang khotbahin di gereja, itu lu terima kan? Iya, betul. Ketika gue kasih ayat yang pernah lu baca, bahkan lu bisa sebutin, gitu gue tahu gitu kan? Iya. Ketika gua kasih dari arah pemikiran yang berbeda, lu kaget nggak? Kaget lah. Kaget banget. Kaget banget, karena gini lah. Gue nggak tahu ya, ini gue kayak berpikir, ternyata gue tuh selama ini tuh disuruhnya tuh kayak cuman imani saja. Gitu ya.
gitu, dan memang tidak tidak dibuat untuk berpikir secara logika. Gue yakin nih, sekarang lu jujur ya, gue yakin pada waktu itu ketika lu gue kasih ayat-ayat dan gue kasih tahu ini dianggap perkataan Yesus, ini perkataan Paulus, lu baru sadar ya? Baru sadar ternyata nih dua ajaran yang berbeda. Iya, makanya gue bilang, wah iya lagi. Iya lagi kata. Iya lagi, gitu kan? Karena selama ini pasti lu mikirnya yang diajarin Yesus dan yang diajarin Paulus itu sejalan. Enggak, bener sejalan, cuma maksudnya itu lebih kayak gini. Yang kita pahami itu saat itu ya, saat itu yang dipahami itu adalah si Paulus itu adalah utusan Yesus. Ya kan? Yang membawa rasul, karena dari Korintus sampai ke dari Roma dong. Bentar. Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 dan 2 Tesalonika, Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus. Ibrani bukan Paulus. Bukan sampai di Galatia, dia masih di Galatia. Lumayan banyak. Filemon, Ibrani, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas enggak, Wahyu. Karena lagu tuh. Iya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Gitu. Jadi yang gue pahami, yang kita diberi paham lah ya, kalau dia itu adalah rasul yang dimana membawa pemberitaan tentang Yesus Kristus, yang dibilang di situ, ya dia Yesus itu adalah sebagai Tuhan di situ gitu. Dan gue jujur aja, ternyata bertolak belakang ya gitu. Kaget dong. Banget. Oh banget. Banget. Kayaknya gue kayak dibohongin ya. Apalagi setelah membaca yang kata sisipan di bawah itu. Karena bagian ini pasti tidak asli. Itu shock sih gue, shock. Nah, kan lu waktu itu kan nggak langsung syahadat, ya kan? Sebenarnya saat itu gue mau langsung syahadat kok. Nah, terus yang menghalangi apa waktu itu? Gue masih berpikir tentang bagaimana gue ke nyokap. Gue beratnya di nyokap. Ngomong ke nyokap gimana? Respon nyokap lebih ke situ. Karena nyokap dan beserta dengan keluarga nyokap itu kan luar biasa ya. Keluarga besar. Sangat, gue adalah sosok yang menjadi contoh terhadap kebanggaan. Contohlah si Butet, gitu kan. Dia rajin ke gereja, guru sekolah minggu. Rajin berpuluhan. Terus rajin berkhotbah, pinter berdoa. Dia rajin berpuluhan. Rajin, kalau itu sudah pasti, ya kan. Gitu kan. Menjadi contoh banget lah, gitu kan. Itu yang gue pikirin. Sama lu waktu itu kayaknya mikir kakak-kakak lu ya? Iya, gue mikir ke kakak-kakak gue, respon keluarga gue sih, gitu. Jadi itu yang gue pikirkan sebenarnya. Makanya gue harus punya pikiran lagi yang gue pikir ya udahlah. Akhirnya gue memutuskan, gue pikir-pikir dulu, dan ditambah lagi, kenapa gue berpikir lagi gue nggak langsung situ? Besoknya kan abangnya nyokap datang ke rumah. Oh, dari danau, dari Samosir. Oke. Ya kan? Gitu kan. Dari Samosir datang, apalagi dia itu adalah sosok yang sangat dibanggakan di keluarga kami. Oh, pendeta bukan? Tidak pendeta, tapi dia contoh panutan lah. Pada saat di situ, paman gue ini bilang gini, dari semua ponakan-ponakanku cuma si Butet doang lah yang paling aku sayang. Karena dia adalah, ya itulah gitu kan. Tapi dalam hati gue gini, aduh gimana gue ngucapin 2 kalimat syahadat kalau dia tahu gitu, gitu kan. Sampai seperti itu. Yang gue pikirin ke situ. Nah, kan 3 hari ya baru datang lagi kan, baru sadar kan. Selama 3 hari itu dok, gimana deh? Apa kayak orang singit apa gimana? Singit. Di kerjaan di kantor kayak orang bengong? Oh enggak, kalau kerjaan tetap profesional deh. Iya, tapi maksudnya kelihatan kan dari ke orang bengong gitu. Kelihatan. Jadi pada saat pulang itu, saya ngantar dia pulang kan. 2:30 pagi. 2:30 pagi, dia pun udah singit. Udah singit. Nah, karena kan kayak layangan. Udah layangan, udah singit.
bolong lagi ya, tambah bolong sedikit lagi. Putar lagi. Oh gitu. Tinggal diputusin aja gitu ya. Nah, tinggal usaha aja. Terus selama 3 hari itu? Ya, apa namanya, kayak nge-recall, kayak ngediskusin lagi yang sudah didiskusi sama Kodondi di sini, gitu. Dan dia bilang, saya udah ngucapin syahadat dalam hati. Ya nggak kayak gitu, saya bilangin. Ada semuanya, ada SOP-nya, saya bilangin. Nggak bisa dalam hati doang kayak begitu, nggak tanpa ada saksi dan ada orang ahlinya, nggak bisa begitu, gitu. Semua juga bisa dong kalau gitu orang bilang saya syahadat gitu. Jadi kekuatan dia makin yakin dari hari ke hari, dia akhirnya menguatkan pas hari ketiga itu. Udah dia bilang, dia langsung hubungi saya, dia bilang, dok temenin saya dok. Pas hari ketiga itu Wilda yang hubungin dokter untuk datang ke sini lagi? Iya, confirm dia minta anterin terus juga mau ngajak buminya itu kan, sahabat dia pengen disaksiin oleh orang-orang terdekat juga. Tapi belum ngasih KTP waktu itu kan? Belum. Ditanya KTP susah banget tuh karena posisi di situ kan gue masih berhubungan sama mantan gue itu kan kok, ya kan? Wah itu di situ yang waktu itu kan bilangnya kalau nggak salah hari itu kan lu janjian mau ketemu ya? Iya. Jam 6 sore dia mau mengucapkan, ayo kita ketemu di kafe dekat rumahmu, kata dia bilang gitu. Jam berapa? Gue bilang gitu. Jam 6 sore. Waduh. Dia mau ngasih jawaban nih, dia kan dengan pertanyaan yang gue kasih tanya kenapa fokusnya ke Tuhan Yesus kalau kita menyembah, sedangkan dia adalah sebuah jalan, kenapa nggak langsung ke pusatnya? Lu ngasih pertanyaan dia setelah lu pulang dari sini? Iya. Oke. Jadi diskusi-diskusi gitu. Dibawa sama dia. Jadi pertanyaan gue lu terusin Iya. Terus? Kan kocak. Itu sama kayak Pernatua waktu itu gitu juga. Pernatua suami istri, istrinya nonton videonya Elia Miron. Habis itu istrinya nonton video reaction gue terhadap Elia Miron. Waktu itu kan gue ditodong sama Ngaji Serdar. Setelah dia nonton video gue, stres. Setelah stres tau nggak? Stroke mata. Stroke mata itu apa dok? Stroke mata nggak ada. Ya stroke biasa. Tapi hemiparesia. Tapi dia bilang kena matanya. Iya, kalau stroke itu ya jatuh ininya. Iya. Sebelah kayak gini. Sebenarnya bukan hanya ini, tangan juga sama, lemes. Nah dia ngaku dia stroke mata, dirawat 3 bulan, terus akhirnya setelah sembuh, baru dia nyuruh suaminya nonton video gua. Awalnya suaminya nggak mau, tapi dia akhirnya nyolong-nyolong gitu. Kalau di belakang suaminya dia nyetel video gua, tapi suaranya kencengin gitu. Akhirnya sampai suaminya denger, terus suaminya sadar, baru dia mau nonton. Setelah berapa lama nonton, dia nonton banyak juga video yang lain, terus dia ngajuin surat pengunduran diri ke gereja. Penatua nih. Penatua lu tugasnya apa penatua? Membimbing. Menjaga iman jemaat kan? Iya. Ini kan penatua kan yang duduk ke paling depan Iya. Pakai jubah. Setelah dia ngajuin surat pengunduran diri ke gereja, kan nggak langsung diterima dong. Enggak. Ada apa? Dijadwalin dulu sama pendetanya untuk ketemu dia kan? Iya, konseling dulu. 3 hari sebelum dia konseling, dia kesini suami istri. Ngobrol di sini, buka-bukaan Bible semuanya. Kan gue juga kasih pertanyaan kan. Dia juga nggak usah jawab kan. Pas 3 hari kemudian dia ketemu pendetanya, pertanyaan itu terusin ke pendetanya kayak lu. Pendetanya juga nggak usah jawab. Pendetanya juga nggak usah jawab, cuma nyuruh penatua itu untuk ketemu teman pendeta yang bisa bahasa Ibrani. Tapi penatua itu udah tahu bahwa ini jawabannya nggak ada lah. Akhirnya tetap hari itu dia tetap keluar. Besoknya baru dia datang lagi ke sini, suami istri bersyahadat bareng. Wah itu suami istri itu mesra banget itu bener. Makan aja sepiring berdua itu. Bersyahadat bareng dok di sini. Alhamdulillah. Udah ada anak ya? Hah? Udah ada anak? Saya nggak nanya waktu itu. Nanya. Tapi alhamdulillah setelah dia bersyahadat, begitu video itu muncul di YouTube, Pak RT di komplek dia joget-joget. Karena RT dan tetangga-tetangga dia taunya dia adalah orang Kristen yang sangat baik. Sangat baik dok ya. Jadi orang-orang Islam di sekitar dia taunya dia tuh orang Kristen yang sangat baik. Jadi ketika Pak RT-nya tahu nih orang Kristen ini masuk Islam di YouTube gua, Pak RT joget-joget. Nah, gua suruh si Pak Penatua itu suruh ngerjain Pak RT. Gimana caranya? Subuh-subuh Bapak ketok rumahnya Pak RT. Ngapain Pak? Ngapain kok? Ketok-ketok ajak sholat subuh di masjid gue gitu. Pak RT-nya makanya joget-joget.
Oh itu, tapi dia gitu. Dia juga meneruskan pertanyaan gue ke pendeta. Gue teruskan lah, karena kan dia adalah S3 teologia ya. Wih, ngeri. Iya. Wih, mantan gue tuh adalah S3 teologia. Terus? S3 itu dokter ya? Iya, MTH. MTH S2. Pokoknya dia udah S3-nya. Iya, ya kan? Kan? Berarti dokter. Iya, dokter. Iya. Ya kan? Terus dia juga evangelis. Oke. Jadi gue meneruskan pertanyaan itu dan dia bilang gini, ini pertanyaan lu kagak bisa gue jawab via telepon. Kita ketemu. Harus dijelasin. Ya harus kan? pakai ayat. Ya harus pakai ayat. Gue bilang gini, aduh gimana lah ini. Akhirnya gue nggak mungkin dong gitu kan. Kayak gini-gini tuh nggak akan selesai menurut gue ya kok. Gitu. Apa gue bilang, gue telepon lagi Umi udah nyampe rumah tuh. Gimana Mi? Gitu kan. Terus kata Umi, aduh gimana ya Kamil, aku mau bilang Kamil lu suruh astagfirullahaladzim, bisa nggak ya? Nggak bisa Suruh istighfar karena gue harus memutuskan gitu kan. Udah lah Mi, gue harus putuskan sekarang. Umi siap-siap aja gue bilang gitu. Dan gue bilang pulang dulu baru sih. Iya gitu. Dan gue WA dia dong. Gue bilang gini, Bang, kita nggak bisa ketemu. Gue bilang gitu. Pertanyaan ini gue pernah nanya beberapa tahun yang lalu dan lu nggak bisa jawab. Lo cuman bisa pakai asumsi-asumsi dan pakai ya begitulah gue bilang gitu kan. Dan gue hari ini mau mengikrar 2 kalimat syahadat. Sore itu lu bilang? Sore itu gue bilang. Gue bilang gitu. Kata dia apa? Terus dia bilang gini. Jangan dulu. Gitu. Dia ngomong gini. Gue nggak percaya. Ya kan. Akhirnya ya sudah. Akhirnya gue kesini. Nggak berapa lama. Itu kan tanggal 3. Tanggal 5 gue foto dong. Gue videoin. Gue kirimlah video gue waktu ini. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Gue kirim ke dia dong. Nih, gue gituin kan. Wah. Terus lu ditenggi nggak? Enggak. Dia bilang gini, gue nggak pernah percaya, gue nggak akan pernah menganggap lo udah memeluk Islam. Kata dia, Bang, gue udah meluk Islam. Gue bilang gitu, nggak mungkin kita lanjut, gue gituin. Udah gila lu, gue gituin kan. Kalau lo memang lo mau ya lu sama gue bilang gitu. Kalau orang digituin dia kan gini, dalam nama Yesus. Enggak. Kita ketemu, katanya dia bilang gitu kan. Kita ketemu. Akhirnya ketemu lah gue sama dia di tanggal 5. Ketemu. Ya udah, gue jemput loh, kata dia gitu kan. Gue jemput, terus dia dijemput ke rumah. Akhirnya kami ke kafe dekat rumah. Dijemput. Dia bilang gini, Bang, ini gue yang sekarang. Waktu itu belum pakai jilbab kan. Ini gue yang sekarang. Gue kasih tahu lah gitu-gitu kan. Terus dia bilang, enggak, gue nggak percaya. Lo udah gila, kata dia gitu. Gue udah murtatin banyak orang, malah lo kesana. Begitu ya? Iya. Emang kenapa sih harus ke situ, kata dia gitu. Panjang ceritanya, nggak bisa lagi gue jelasin. Intinya, gue bilang gitu. Udah panjang ceritanya, nggak bisa lagi gue jelasin, gue gitu. Yang pasti gue sudah berada di posisi ini dan ini adalah keputusan gue dan lo harus harga itu. Dia nanya nggak waktu itu, lo udah kasih tau nyokap belum? Gitu? Ya dia tanya kan, lo udah nyokap, mama udah tau belum? Kata dia gitu kan. Belum. Gue datang ke rumah mama ya, kata dia gitu kan. Terus? Silakan. Gue bilang gitu. Lu gitu ya? Iya. Padahal lu takut? Sebenarnya gue juga takut. Gue juga takut sebenarnya. Dalam hati gue gini, aduh. Mati gue. Si Flores ini berani nggak ya? Gitu kan. Si Flores ini berani nggak ya? Gitu. Ternyata enggak. Dia sangat menghargai nyokap kan. Gitu kan. Gimana lah? Ya udah. Akhirnya ya sudah. Viral lah itu. Uring-uringan lah dia. Tapi kan itu kan belum ditayangin videonya. Bukan, viral lah pas sudah ditayang. Pas viral. Uring-uringan itu laki. Wah. WA lu lagi? Hah? Telepon. Anak-anak asuhnya yang WA gua. Yang ini yang dulu dari Islam ke Kristen gitu maksudnya? Bukan, kan dia kan punya anak-anak asuh yang sekolah-sekolah pendeta gitu kan, ada gitu kan. Jadi apa yang orang-orang yang dia bina? Iya, orang-orang yang dia bina itu hubungin gue lah, ya kan. Kak, Papa galau, uring-uringan. Papa tuh maksudnya? Dia, iya kan, gitu kan.
papa galau gini, bapak gitu. Udahlah lu urus saya bapak lu, gue gituin aja. Nggak mungkin lagi gue balik, gue gituin aja. Sorry udah say goodbye gue gituin. Udah kayak gitu-gitulah. Singkat ceritanya seperti itu. Sampai akhirnya kan kita tahu ya dok ya. Iya. Pas dia dijadiin apa? Ya sebegitulah. Masih ada bekas ya guys. Sampai alhamdulillah dia sekarang tinggal di Karna Mualaf. Ya alhamdulillah. Dokter Iqbal mungkin bisa cerita nggak dia waktu baru masuk Islam di rumah sakit kayak gimana? Kelihatan seperti orang baru kah? Yang pasti perubahan apa ya? Wajah ya kalau wajah ya. Oke. Secara spiritual itu kan semua bukan hanya saya. Ya. Termasuk si Umi Uyuy yang bilang juga kan. Kemudian akhirnya dia beranikan diri, dia ngasih tahu ke teman-teman terdekat. Yang muslim khususnya. Jadi dipanggil ke ruangan saya ke poli, dia cerita. Oh saya bilang yakin mau bilang, karena pasti ada konsekuensinya nih dari beberapa orang yang CS kamu ini. Mungkin bisa bocor, mungkin cerita ke suaminya, suaminya cerita lagi muter tuh. Gitu. Kecuali kalau sudah siap silakan, udah siap katanya. Gitu. Dia juga udah plan B, plan C. Kalau seandainya ada apa-apa kan minimal udah ada saksi beberapa orang. Oh ya sudah, itu udah benar. Sepakat saya sebelangnya. Kan ceritanya yang kita dengar sendiri kan bahwa akhirnya kan Wilda sempat dipindah kan? Iya. Ke Poli Anak. Ya benar. Sebelum ke Poli Anak gue diputar-putar. Oh diputar. Berapa poli? Jadi waktu pas taulah viral lah itu, awalnya gue tuh di Poli medical check up dulu di MCU. Terus beberapa hari di Poli Jiwa, ya kan? Untung gue nggak sakit jiwa ya, ya kan? Terus barulah di situ ditetapkan gue di Poli Anak. Jadi Poli 1 minggu lah. Yang lo harus nyium apa tuh? Minyak telon. Minyak telon. Terus alhamdulillah dengan segala macam dinamika. Alhamdulillah balik lagi ke Dr. Iqbal. Poli bedah. Gimana dong? Luar biasa, sangat menyenangkan. Tapi nggak makan loh. Balik itu dia. Udah nggak makan dia, suka begitu. Iya, suka begitu dia. Tahu nggak kok? Pas balik lah gue kan, jadi aturan itu kan balik itu di Februari itu. Harusnya, tapi karena gue kemarin umroh 12 hari, akhirnya jadi gue balik di 2 Maret. Segitu gue balik di 2 Maret, tiba-tiba ada pasien penuh dengan nanah. Ya kan? Ya kan? Terus? Udah bau gitu-gitu. Terus gue cuman gini doang. Dokter Iqbal, dok, gue kerjain ya, gue gitu. Dokter Iqbal. Berarti lu kangen bau nanah ya? Gue bilang, terus kata dokter Iqbal gini, kenapa kembali ke jati diri ya? Kembali berkubang sama nanah. Kembali ke mana dia? Terus semangat banget lu. Jadi dia waktu itu belum pindah resmi kan? Masih yang sebelumnya. Ada pasien ganti perban, luka-luka diabetes, yang udah kronis lah kok, kan bau banget tuh. Nah yang si perawat yang sebelumnya ini kan, ya dia ngerjain juga, cuman nggak seterampil dia lah. Datang dia, datang ini anak ini, kak stop dulu, udah biar dia aja. Asik. Dengan senang hati kata dia, digaspol sama dia tuh, main-main, memang udah di sini harus rumahnya dia nih. Kembali ke selerasannya. Ya alhamdulillah ya, berarti kan artinya apa yang Wilda sukai di pekerjaan kembali lagi ya, yang tadi sempat disiksa kemana-mana tuh balik lagi gitu ya. Iya. Alhamdulillah. Tapi saya sempat bilang sama dia kok, positive thinking aja. Jadi anggap aja ya itu kan tugasnya memang ASN kan. Kadang-kadang mungkin alasannya bisa jadi manajemen ini untuk ini apa, penyamarataan SDM. Nah jadi saya anggapnya selagi gaji lu nggak berubah, udah jangan ikutin aja regulasinya. Walaupun kita paham sebenarnya arahnya. Tapi ngomong-ngomong, alhamdulillah ada rumor katanya itu ada keterlibatan top manajemen juga ya dok. Apa? Gue mau ngucap tapi itu. Mungkin ini doa dia di Ka'bah. Doa dia, alhamdulillah. Ya yang penting kan kita tetap mau beriman. Kalau mau beriman pasti ada pertolongan. Iya, betul. Dan gue sekarang begini pun menjadi rumor lagi kok di rumah sakit. Kamu udah lama kan pakai hijab kan di rumah sakit? 1,5 bulan. Dari 1,5 bulan dari mualaf ya. Wah. Jadi rumor. Satu rumah sakit itu. Tapi kan
Positif apa negatif? Ya ada positif ada negatif lah. Untuk positifnya, untuk teman-teman pada bilang, buset kalau muka lo tambah cerah gitu kan, terus udah gitu-gitu. Negatifnya, jadi pas gue lagi posisi lagi di poli anak, keluarlah gue, terus atasan gue yang sepupunya bibi gue itu, dia duduk di pintu luar. Dia lihat gue pakai jilbab kan, dia langsung ngarahin handphonenya terus langsung foto gue gitu, dan gue langsung ini set. Ketangkap nih, tapi gue nggak mau tegur. Gitu. Setelah dia tahu gue lihat dia langsung main handphone dan gitu. Gue tuh dia ngirim ke bibi gue, iya kan. Tapi gue nggak mau tegur. Maksud gue ya sudah. Pas lu sadar lu di foto, tangan lu begini apa begini? Enggak, gue cuma begini doang. Begini atau begini? Iya. Gitu. Atau begini ya. Atau begini. Gitu. Tapi alhamdulillah ya. 1,5 bulan akhirnya mengenakan hijab di rumah sakit. Iya. Jadi sekarang panggilan lu di rumah sakit yang tadinya suster gendut sekarang jadi ukti apa jadi apa? Jadi ukti. Cie, ukti Wilda. Kadang-kadang dipanggil Bu Haji. Hah? Haji? Asik. Assalamualaikum Bu Haji. Lu udah didoain itu berarti. Iya. Udah didoain. Bisa balik lagi dok ya? Apa? Bisa begitu ya? Iya, makanya. Ya, bisa balik lagi ya? Iya. Makanya jadi memang settingan Allah tuh mengagumkan. Makanya. Luar biasa. Bisa jadi waktu lu dipindah-pindah tuh lu diuji. Iya, kuat atau enggaknya kan. Yang dia udah cerita belum? Ya, Pasca dia syahadat, head dia jadi lancar. Hah? Emang tadi enggak? Enggak. Nih, satu lagi. Ini kisah spiritual ya. Tunggu bentar. Yang bisa mempengaruhi siklus head itu bukannya pikiran dok? Ya pikiran juga Ya, mempengaruhi. Makanan juga. Makanan juga. Makanan. Jadi multi faktor lah. Oke. Ah. Mungkin pikiran lu waktu itu tenang, terus nggak pengen makan babi lagi, jadi lancar mungkin ya. Mungkin ya. Kok gue mau merujuk agak-agak seleweng nih. Jadi gue tuh kan memang haid gue itu kan gue memang punya sakit hormonal kan dok. Eko. Gitu kan. Dan gue punya sakit, gue mengkonsumsi sampai saat ini mengkonsumsi obat hormon, ya kan. Singkat cerita, gue tuh bisa nggak haid 6 bulan. Hah? 6 bulan nggak haid? Nggak. Terus? Nanti setibanya gue haid 150 hari, 125 hari, itu haid full. Haid terus itu? Haid terus. Oh. Itu dari pertama kali gue haid dari gue SMA. Begitu terus, ya kan. Singkat cerita, gue nggak tahu apa yang terjadi dalam diri gue. Sebelumnya itu di 2024 ke 2025 itu gue haid 118 hari, tidak berhenti. Karena gue sebelumnya 6 bulan tidak haid. Terus? Syahadat lah gue, memeluk Islam lah gue nggak tahu ya. Berhentilah gue makan daging itu, ya kan. Alhamdulillah, subhanallah, haid gue lancar. Tiap bulan. Dalam waktu berapa lama setelah syahadat itu? Langsung. Dari November gue sampai detik ini kok, tiap bulan gue haid lancar. Masya Allah. Ya, saya berani dulu. Berapa bulan? 4 bulan. Bu, tunggu dulu. Februari, Maret ya? Selama pernah kejadian 120 head itu, Iya. ada ke konsul ke ini, dokter kandungan? Dokter Pradana yang tahu kisah gue. Iya, terus apa kan? Dokter Objit. Kata dokternya apa? Sampai kemarin itu kan gue bahkan jadi gue tuh memang per 6 bulan itu kan gue selalu USG kan kok. Jadi memang ini gue memang punya kista, ya kan. Gue punya kista dari dulu itu di 4,5 cm. Dari dulu itu dari awal, dari 2000, dari awal lah, dari udah berapa puluh tahun lah gitu kan. Nah, memang itu biasa bikin untuk tidak haid, itu haidnya tidak lancar gitu kan. Per 6 bulan gue harus USG. Nah pas kemarin USG sebelum gue mualaf, ya kan, itu masih tetap 4,5. Terus baru banget di bulan lalu bulan lalu gue USG lagi sama dokter Pradana. Gimana? Ada keluhan nggak? Nggak ada dok, gue bilang gitu. Haid udah lancar, udah.
Serius, kata dia gitu. Tiap bulan, kata dia gitu kan. Iya, semenjak mualaf. Loh, kok bisa? Terus? Gitu. Masih konsumsi obat, udah kadang-kadang gue gituin. Gue kadang-kadang sekarang udah kadang-kadang minum, kadang-kadang enggak. Walaupun sekarang masih ada gitu kan. Udah capek lah gitu kan, bertahun-tahun minum kan. Masa gitu kan. Akhirnya ya udah nggak ada terapi apa-apa dari gue. Berapa senti? Tetap masih di 4,5 gitu kan, tapi setidaknya tidak berkembang, ya kan? Karena ini kan udah bertahun-tahun ya kalau. Dia cuma bilang gini doang, inget ya kata dia gitu. Di atas 5 operasi, gitu kan, gitu. Sampai dia bilang gitu, iya, udah tahu kan pesan lo dari dulu, gitu kan. Sampai dia bilang, udah nggak usah ada apa-apa dari gue, yang penting haid lo sekarang udah lancar. Dan satu lagi, nggak tahu kenapa, sampai teman-teman bilang gini, Kak, muka lo jernihan tahu, bersihan tahu, gitu kan. Lu pakai skincare apa gitu kan. Terus gue bilang gini, jujur gue kagak pakai skincare apa-apa, gue cuman cuci muka pakai sabun bayi doang, gue bilang gitu. Sama air wudhu lah intinya gitu kan. Tau nggak gue bilang gitu? Karena apa? Karena minyak babi, gue gituin kan. Gue udah nggak, kan minyak babi bikin jerawatan kan. Gue udah nggak menyentuh itu, jadi muka gue kinclong. Oh, bisa jadi di situ ya? Iya. Iya kan. Terus tambah lagi berat badan gue turun lagi. Iya kan. Total sekarang udah 15 kilo gue turun. Target? Target masih banyak. Masih banyak. Masih banyak ya, Wak. Tuh ya. Setelah lu syahadat. Lu kan masih belum ngasih tahu orang tua, belum ngasih keluarga. Lu masih pulang ya kan? Iya. Cuman lu kan memang belum berani sholat. Iya. Itu ada saat-saat keluarga lu masak babi nggak? Saat-saat masak babi pada saat waktu itu pas Natalan. Pas Natalan. Terus lu ikut masak atau lu ikut makan? Enggak ya, salah ya, Kan masih ada nih berarti. Iya. Tapi lu belum ngasih tahu kalau lu udah Islam. Itu udah. Natal kan tayang ya? Natal kan tayang, mereka udah tahu. Kan gue dari tanggal 10 November gue ngasih tahu ke mereka. Iya, enggak, maksud gua selama masa itu. Masa pas kapan? Iya, dari syahadat sampai sebelum video tayang ya pokoknya. Sebelum video tayang? Oh enggak, cuma pas di Natalan doang itu. Pas di Natalan. Gitu. Jadi istilahnya udah nggak kepengen makan babi? Nggak kepengen makan babi. Gimana ceritanya kok bisa langsung hilang gitu? Nggak tahu kalau soal itu ya. Hah? Nggak tahu. Lu nggak kangen lu? Kagak. Oh kagak, kirain. Sama gue juga dulu gitu. Nggak langsung kepengen. hilang. Nggak kepengen sama Langsung sekali. hilang, ya? Kepengen. Langsung ya? Langsung hilang ya? Sama saya juga dulu gitu. Nggak inget malah. Nggak kepengen. Walaupun sekarang tuh diledek-ledekin kan. Kayak pas kapan tuh sama teman-teman nggak kepengen lo. Kalau soal ledek-ledek kan, gue boleh dikata, gue dulu kalau ngeledekin temen gue yang apa ya, yang Islam, kadang-kadang juga kurang sopan gitu gue. Kan dulu kan sering kan Sarmori kan, ada riding, borong-borong jalan-jalan, yang gue ajak apa? Ayo makan di apa namanya, mie di kota lah gitu. Iya. Tenang aja halal kok, babinya udah disunat gitu. Dulu saya sering ngeledekin teman-teman muslim yang Sarmori begitu. Giliran saudara muslim ganti harus diledekin. Tapi udah sama sekali nggak kepengen tuh bener. Sama juga. Itu juga ya. Tapi ingat rasanya nggak kok? Rasa sih ingat lah. Rasa inget lah. Rasa orang ingat. Gua kalau ngumpul sama teman-teman gue yang masak itu babi. Mel. Itu rasanya sebenarnya rasanya biasa aja dong. Iya. Biasa aja. Manis aja. Gurihnya luar biasa. Gurihnya mungkin teknik masaknya enggak? Enggak. Oh enggak? Enggak. Nggak tahu dokter Iqbal mau saya ikutan. Enggak. Itu memang dia kalau udah samcan, udah. Samcan. Iya kan? Gurih. Gurih kan bumbu kan? Enggak. Bukan. Dari tekstur dagingnya udah membuat dia menjadi gurih. Tahu banget ya dia. Kan gue kalau misalnya ngumpul sama teman-teman kan gue yang masak. Oh, lu yang masak. Iya kan, gue yang masak. Iya, padahal gampang bumbunya tuh. Oke, jadi alhamdulillah ya. Kita udah dengar flashbacknya Wilda yang mungkin penonton juga belum denger nih. Ini kan belum denger nih kan. Penonton mungkin nontonnya ketika lu lagi diskusi. Tapi kan sebelumnya, sesudahnya, perjuangannya, penderitaannya, ya kan? Penderitaannya luar biasa, guys. Tapi
kan ada nikmatnya juga. Iya. Lu, Itulah makanya gue bilang Allah tuh keren banget. lu umur 12 hari coba. Kurang apa? Saya umur aja cuma 9 hari, dia dapat 12 hari. 12 hari. Makanya. Lebih murah lagi dari gua. Jadi cerita. Sekarang jadi BA nih. Oh iya, Brand ambassador. Benar Mas. Yang dia cerita belum? Yang dia nangis-nangis di makam Rasul. Oh iya, udah. Waktu Udah. pulang umroh dia udah cerita di sini. Udah. 2 hari gue nangis mulu. Ya alhamdulillah. Pokoknya semuanya disyukurin aja. Iya. Tapi tetap gue bilang Allah tuh keren banget karena gini, di balik semuanya ini gue dar-der-dor ya gue bilang dari gue perjalanan gue galaunya gue gitu kan. Terus Allah kirim Dokter Iqbal dan segala macam terus gue syahadat, terus pertempuran antara gue keluarga batin dan segala macam. Allah kasih hadiah yang luar biasa. Umroh. Iya. Itu apa ya? Penghargaan. Iya. Nah, lu udah dikasih iman Islam aja, itu artinya Allah sudah kasih penghargaan yang paling tinggi buat lu. Ya. Tuh. Apalagi pas waktu di Raudhah itu, wah. Jadi selama 6 tahun pengen umroh baru kemarin tuh ya, ke Jabah tuh ya. Nangis mulu gue di sana. Norak gue. Norak. Kan gue udah bilang sebelum berangkat, jangan norak lu ya. Ternyata gue beneran norak. Gituin dong. Masih Begituin, norak ya? juga ternyata. Ya tapi wajar lah. Ya. Namanya baru, langsung bisa ke tempat yang Masya Allah ya. Yang belum tentu orang Islam yang udah lama udah pernah ke sana. Iya. Ya. Iya. Iya. Yang komen tuh banyak, Wil. Wah, Muslim dari keluarga Muslim, sekian tahun belum berangkat umroh. Belum berangkat umroh. Udah baru sadar berangkat umroh. Ya masalah ya, Allah Iya. Maha adil lah ya. Iya. Iya. Tapi kan kalau misalnya dibilang kayak gini gimana, ya gue mencapai sekarang di titik ini pun emang ada yang mau, Iya. iya kan? Iya dong. Iya kan, posisinya gitu kan. Kalau misalnya kejadian sama teman-teman juga, mereka juga memang mau, kan enggak. Ditolak di mana-mana. Gitu kan. Sampai gua pengen sholat aja nggak bisa, sampai gue bilang sama teman-teman, kalian beruntung secara Islam bisa sholat dimanapun dan kapanpun. Sedangkan gua di rumah gue sendiri, sampai detik ini gue belum bisa sholat. Oke, ini termasuk ujian. Iya, tapi nggak apa-apa. Jadi jangan salah. Allah SWT sendiri juga ketika ada orang mau beriman, Allah sudah meringatin, lu jangan kira lu nggak diuji ya. Iya. Gitu. Jadi jangan kira lu udah beriman terus nggak ada ujian, jangan. Tetap harus ada ujian. Betul. Ya. Jadi ada lagi cukup? Cukup. Oke, alhamdulillah. Sekarang gini dok. Nah, ini ada berita mudah-mudahan juga membuat kita semakin semangat nih. Insya Allah dok ya, insya Allah ya. Kalau nggak bulan Juli atau bulan Agustus, insya Allah saya akan ke Melak. Melak. Di mana Melak? Melaka. Kutai Barat. Oh, Kutai Barat. Ya, insya Allah. Ada yang mau berikrar massal kurang lebih 600 orang. Masya Wow. Allah. Ya. 600 orang. Ini beritanya, Masya Allah. ini beritanya udah dari kemarin-kemarin, cuma saya belum berani umumin, baru sekarang saya umumin. Mumpung ada Dokter Iqbal nih, ahli sunat misalnya. Nah, kita punya bagian itu. Ya, insya Allah kira-kira 600 orang mau syahadat massal. Juli atau Agustus gitu? Juli atau Agustus ya. Dan akan ada mungkin kira-kira yang sunat massal 1000 orang dok. Wow. Yang sunat massal Yang mau ikut sunat massal 1000 kira-kira orang. 1000 orang. Ya. Kita sudah kerjasama, udah koordinasi dengan tenaga kesehatan dari dokter-dokter setempat ya. Tapi kan siapa tahu nanti kan Dokter Iqbal kan nggak mau ketinggalan ya, biasanya kan dia pasti kan cari itu kan. kita pernah 1.800. No, 1000 orang. Berapa orang waktu itu? Cuma Yang mengerjakan berapa yang orang? ngerjakan 15 orang aja. Dalam waktu Pagi mulai, sore selesai. sore selesai? Ya. Masya Allah. Berarti kalau 1000 orang, Hah? Bisa tetap 15. 15, 18 orang berarti. Oh berarti cuma sekali terbang gitu ya? Gak boleh diputar-putar. Bener-bener. Kayak ini apa? Kayak pakai katana gitu. Atau begini. Ya, insya Allah 600 orang mau ikrar massal. Ya. 1000 orang kira-kira mau sunat massal. Sunat massal. Yang 600 orang ini adalah
juga yang mau menikah massal. Oh, oke. Wow. Ya, jadi sebelum menikah massal, ikrar massal dulu. Kalau yang sunat ini nggak semuanya dari sini, tapi juga ada warga dari yang lain. warga lain. Nah. Insya Allah nanti. Medannya sama kayak yang kemarin di Kalimantan atau? Enggak. Kalau ini udah agak di kota lah. Ya, nggak sampai naik turun gunung lah. Nggak sampai nyebrang Nggak sampai sungai. truk-truknya nggak sungai. Yang ditarik-tarik sama traktor. Nggak sampai ada yang ngikutin helikopter ya? Oh enggak. Oh. Ya dok ya. Ah, ya. Mudah-mudahan nanti kalau semuanya sudah matang, Ya. insya Allah kita bergerak. Siap. Insya Allah. Ikut boleh? Mau ikut bantuin sunat? Ya nggak apa-apa. Boleh, insya Allah ya, insya Allah. Mudah-mudahan kalau semua sudah matang, nanti saya konfirmasi semua. Berapa hari di sana biasanya? Paling enggak minimal 2-3 hari. Ya, standar. Ya, 2-3 hari. Karena kan 1.000 orang. Nanti ngakalinnya gini, prosesi sadat jalan kayak kemarin, sambil beriringan aja. Ya. Nah, jadi nggak difokusin ke satu tempat. Ya, jadi yang mungkin urutannya begini dok. Yang mau nikah massal, paginya ikrar massal dulu. Yang mau nikah massal siang, paginya ikrar massal dulu. Jadi kan bisa 1 hari itu. Yang sunat massal mungkin hari berikutnya. Iya. Gitu. Ya. Mudah-mudahan nanti kalau semuanya sudah matang, saya konfirmasi. Ini kalau jadi, insya Allah Tuan Guru Ustadz Abdul Somad juga mau datang. Oh, Masya Allah. Ya. Ya, siap. Nanti tunggu kabar berikutnya. Buat para penonton juga yang pengen mendapat bagian daripada kebaikan ini, insya Allah bisa, ya, ada nomor rekening gua nih, bisa ikutan, ya. Penting itu. Penting karena setiap pensahadatkan itu udah merupakan kebaikan yang udah kita tahu lah ya, balasannya kayak gimana. Ya, mudah-mudahan ya, mohon doanya juga, mudah-mudahan acara ini berlangsung dengan baik dan lancar. Amin. Wilda, terima kasih banyak ceritanya, flashbacknya. Ya, mudah-mudahan juga bisa jadi pelajaran buat kita semua. Dokter, mudah-mudahan juga diberkahi dengan segala kebaikan di dunia dan akhirat ya. Masya Allah. Ini dokter yang istilahnya pejuang, ya dokternya. Juga jangan lupa habis dapat penghargaan makan-makan ya. Oh, satu hal gue belum ngucapin ini sebenarnya. Barakallahu fikum ya dok. Gila. Apa tuh? Karena kalau bukan Allah kirimkan dokter Iqbal untuk ketemu dengan Godondi, ini belum secara formal ya. Kalau secara normalnya udah ngomong sih sebenarnya. Kalau bukan karena Allah kirimkan dokter Iqbal untuk bertemu dengan Godondi, mungkin gue tidak akan sampai di titik ini dan gue tidak akan sekuat ini. Itu sih. Ya, yang penting makan pokoknya. Tenang aja, yang penting makan. Udah balik lagi ke Poli Bedah nggak makan-makan. Kopi dulu guys. Udah dapat penghargaan nggak makan-makan, gimana? Jadi 2 kali makan-makan gitu. Ya, baik. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak atas perhatiannya buat para pemirsa. Buat para pemirsa juga ya yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami. Salah satunya dengan pembinaan para mualaf. Contoh seperti yang ini satu ini. Bisa mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 30 30 300 300. Lo tau nggak bahasa kelodoknya, Bang? Sacap, sape. Yang udah pernah ke kelodok pasti tahu. Ya, atas nama Yayasan Kado Mualaf Indonesia, mudah-mudahan partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah SWT sebagai amal jariah. Amin. Amin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri. Kita nanti ketemu lagi di segmen Happy Mualaf selanjutnya dengan host Wilda Ferasari. Masya Allah ya. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.